dengan disampaikan oleh Bapak Mudasir dengan tema sholatku apa sudah sesuai tingkah lakuku. Kepada Bapak Mudasir dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil zalimin bil zalimin wa arjana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para sesepuh, para ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya tampil di baliho yang kedua, yang waktu itu hanya 15 orang dan mentornya hanya 2. Tapi hari ini alhamdulillah hampir kurang lebih 20, mentornya ada 4. Itu ada peningkatan. Walaupun tadi Pak Zul bilang tambah sedikit, tapi insya Allah ini lebih banyak. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat wa afiat. Yang terpenting adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala walaupun air sebanyak di lautan sebagai tintanya, pohon di daratan sebagai penanya, insya Allah tidak akan mampu untuk menulis kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Oleh karena itu kita tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang terpenting pada pagi hari ini, sudah bisa berjamaah, sekalian bisa bertolabul ilmi, yaitu mencari sesuatu yang belum tahu. Itu yang terpenting. Yang pertama tadi adalah sesi Pak Ustadz Heri terlalu hening, nggak ada senyum sama sekali. Maka dari itu saya mencoba bagaimana Bapak tidak ngantuk,
tidak ngantuk dan sepaneng, tapi bagaimana saya menyampaikan sesuatu ini terutama untuk saya sendiri pribadi. Bagaimana saya menyampaikan itu sesuai dengan apa yang saya punya. Jangan sampai saya mempunyai sesuatu saya sampaikan tapi tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan keluarga saya, tidak sesuai dengan anak saya, istri saya tidak akan menyampaikan. Saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya lakukan, apa yang keluarga saya lakukan, anak istri melakukan, itu saya sampaikan. Oleh karena itu pagi ini saya mencoba memberikan sesuatu pada diri saya sendiri. Bila mana nanti ada sesuatu itu ada manfaatnya, bapak-bapak sekalian bisa mengambil walaupun sedikit, setetes air yang enggak kelihatan, tapi bisa diambil. Salam kita haturkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dunia akhirat, yang sampai detik ini beliau telah berjuang mati-matian, yang hari ini juga dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang orang lain tidak akan percaya karena tidak ada keimanan, tidak ada ketebalan iman, tidak akan percaya dalam semalam bisa berjalan antara Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Itu tidak mungkin. Sebagaimana Pak Jad menerangkan setiap kali begitu kilat, begitu jauhnya, tapi dengan sekejap mata itu dilakukan oleh Nabi karena izin Allah SWT dalam rangka menerima kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Insya Allah pada hari ini pemerintah kita meliburkan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai baktinya pemerintah kepada kaum muslimin di Indonesia. Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini saya mencoba yaitu sholatku apa wis podo karo tingkah lakuku. Itu dalam bahasa daerah saya itu yang pelosok, mungkin itu bapak-bapak sekalian, yaitu sholatku apa sudah sesuai tingkah lakuku. Oleh karena itu saya mencoba apa yang saya lakukan, mudah-mudahan sholat saya sesuai tingkah lakuku yang saya terapkan setiap harinya pada istri saya, pada anak saya. Mungkin saya berusaha untuk tetangga kanan kiri saya yang terpenting, tidak akan jauh-jauh dulu, tapi nanti suatu hari bisa mengajak yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan saya sholat itu adalah suatu barometer atau ukuran bagaimana sholat itu benar, sholat itu tidak ada salahnya. Itu bagaimana kita bisa menikmati di dalam sholat itu, berusaha untuk belajar bagaimana sholat itu pertama tahu artinya. Contoh, kita mulai sholat itu sebetulnya kan isinya atau artinya adalah doa atau sanjungan. Di dalam mukadimah saya tadi saya sampaikan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat aja bersolat pada Allah, pada Nabi kita Muhammad SAW, apalagi kita berdoa. Di dalam sholat itu isinya berdoa, mengharap untuk keselamatan kita dan berusaha untuk keselamatan keluarga kita. Contohnya kita bertakbiratul ihram. Di situ ada ilmu kesombongan. Dicontohkan
Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Jadi kita harus mengartikan pada diri kita sendiri, kita tidak boleh sombong. Di situ ada kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Kita ke masjid, kita bekerja. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan saya tidak akan maju. Itu pasti ada kesalahan sholatnya. Kalau mengambil Allahu Akbar, itu aja sudah diingkari. Karena sholat itu adalah perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Itu aja sudah kita jabarkan, sudah terlalu panjang sekali. Jadi tidak ada kesombongan kita di antara sesama tetangga, kesombongan di antara sesama pekerja. Itu contoh daripada lafal Allahu Akbar. Itu kita harus ambil sarinya di situ. Jadi kita terapkan, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan di lingkungan kita maupun di pribadi kita, di lingkungan kerja maupun di bermasyarakat. Yang kedua, di situ ada ilmu kedisiplinan dalam sholat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di An-Nisa 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Itu sesuatu kedisiplinan kita. Kita ambil sarinya juga bagaimana kita yang masih bekerja disiplin waktu. Waktunya datang jam berapa ya, kita harus sesuai dengan waktunya. Kita pulang jam berapa, kita sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan di pekerjaan. Begitu juga kita berjanji pada teman, berjanji pada istri. Kadang-kadang kita sebagai pembicara di depan sini itu biasanya bisa menyampaikan, tapi untuk melakukan itu berat sekali. Kita sampaikan kalau janji sama istri, janji sama teman, jangan sampai diingkari. Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang meleset. Maka dari itu pasti ada kesalahan di situ makna sholat. Oleh karena itu setiap kali apa yang kita lakukan, berusaha mengambil daripada intisar dari sholat yang kita lakukan. Yang ketiga, situ ada doa, ada zikir. Allah SWT yang saya sampaikan tadi di mukadimah itu suatu doa bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, kita berbuat baik kepada kolega, bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga. Tapi dengan adanya kita mendoakan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sari daripada yang kita lakukan dalam sholat, maka insya Allah hasilnya akan kita nikmati. Kita mendoakan istri bagaimana istri kita bisa menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Karena apa? Istri itu adalah tempat bertanya anak-anak, tempat belajarnya anak-anak. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendidik istri dengan baik. Jangan sampai kita di forum ini kita harus begini ya, ngajak istri, kita harus berbahasa Muslim, harus menutup aurat, tapi ternyata di rumah kita anak kita yang perempuan atau istri belum bisa. Oleh karena itu saya berharap apa yang saya lakukan akan saya sampaikan ke Bapak. Jadi pada jamaah semua. Jadi jangan sampai apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan apa yang di alam nyata. Bapak sekalian yang berbahagia,
sekalian, sholat adalah suatu kewajiban. Sholat fardu. Karena itu adalah rukun Islam yang kelima. Kalau Bapak sekalian, rukun Islam kelima aja diibaratkan jari 5 ini, Pak. Jari 5 ini. Jari 5 ini memegang buku nih. Bila mana kita itu rukun Islam itu 5 ini yang terakhir mulai haji, kita lepas gitu, Pak. Kita lepas karena kita belum punya biaya ataupun kekuatan untuk tenaga yang sana karena umurnya tua, itu masih bisa memegang buku ini, memegang fondasi daripada kehidupan kita. Yang keempat mengenai puasa. Puasa kalau yang tidak bisa atau sakit atau itu tidak mampu, itu masih bisa ada rukhsah untuk keringanan untuk membayar di hari lain. Yang ketiga mengenai zakat. Kadang-kadang membayar zakat aja masih bisa kita sebagai membayar zakat, atau enggak bisa sama sekali, masih bisa ditolerir atau masih diberikan bantuan. Dikatakan dalam 8 asnaf itu fakir miskin atau mu'alaf atau fisabilillah, itu masih mendapatkan zakat bila mana tidak bisa mampu sama sekali. Tapi yang kedua, kalau sholat ditinggalkan atau kita lepas, itu akan lepas. Oleh karena itu suatu gambaran bagaimana kita menjaga sholat kita yang 5 waktu yang begitu ringan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang setiap kali para ulama, para guru mengatakan waktu pertama itu adalah kewajiban 50 waktu, tapi sekarang hanya kita mendapat 5 waktu aja udah beratnya sama sekali. Oleh karena itu, marilah bersama-sama, khususnya pribadi saya dan keluarga saya, berharap kepada Allah SWT memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah SWT dan bisa menjalankan apa yang menjadi syariatnya, syariat Allah SWT maupun syariat Nabi Muhammad SAW, untuk menjalankan sholat itu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan syarat dan rukunnya dan waktunya. Oleh karena itu, terakhir kami pesan untuk pribadi saya sendiri maupun keluarga, dan bila mana bahwa sekalian atau jamaah sekalian bisa mengambil apa yang saya sampaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya, marilah kita jaga sholat dengan baik, berusaha sholat dengan baik, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan itu aja yang saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang kurang pas kepada bapak sekalian jamaah subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni. Dan bila mana ada sedikit ilmu, mudah-mudahan bila mana bisa diterapkan di kehidupan saya maupun jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mudasir yang telah menyampaikan kajiannya, dan kita bisa mendapat pencerahan dari beliau. Dan